Halo sahabatku semua. Halo Aries, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman. Karena ini hanyalah bersifat prediksi, ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Aries, tema kita kali ini adalah tentang kabar mantan ya. Untuk yang masih kepo dengan kabar mantannya, kita lihat di sini kabar mantannya sekarang bagaimana ya. Entah itu mantan pertama kamu, mantan kedua, ketiga ya. Yang jelas orang yang kalian fokuskan di sini. Oke, Aries, di sini mantannya Aries saat ini sedang katakanlah ya sudah menemukan seseorang yang baru di luar sana. Jadi ada dating ya. Mereka lagi kencan dan juga dia mencoba untuk move on di sini. Bahkan ada yang sudah berhasil move on kalau aku lihat. Jadi banyak juga yang baru merencanakan bahwa akan dating ya, cari penggantinya. Masa aku mau terus-terusan jomblo setelah berpisah dengan Aries gitu. Hidup dibuat simpel aja sih buat mantannya. Jadi kalau memang kalian para Aries sudah meninggalkan dia atau mungkin Aries yang Aries sendiri yang sudah move on dengan orang yang baru, di sini gambarannya mereka pun akan melakukan hal yang sama. Ya. Di sini mereka mulai mencari kestabilan dalam hidupnya, ya, dalam love life-nya. Jadi mereka tidak mau lama-lama terpuruk, tidak mau lama-lama broken heart seperti itu. Jadi mereka berusaha juga untuk move on, mencari seseorang yang bisa mungkin berkomitmen lebih serius lagi. Ya, mereka berusaha juga untuk move on. Mungkin bisa menciptakan suatu kestabilan dalam dunia percintaan dari mantan-mantannya Aries. Kemudian di sini beberapa dari mereka juga mereka lebih berfokus pada karir dan finansial mereka. Bagaimana mereka mengumpulkan pundi-pundi koin ya, meningkatkan finansialnya supaya mereka bisa bertahan. Jadi ada kenyamanan yang mereka cari selain dating. Mereka juga bagaimana meningkatkan finansial dan karirnya. Kenapa? Mereka mencari kenyamanan dalam segi finansial, berkarir, meningkatkan kualitas hidup. Karena di sini mereka menginginkan sebuah kenyamanan. Mereka ingin punya dunia sendiri. Yang bisa dikatakan ya kalau mau punya pasangan lagi, mau dating lagi, ya berarti harus seimbang, harus balance ya. Jadi memang benar-benar mantan-mantannya Aries ini juga sudah pada bisa move on ya. Tidak terlalu pusing dengan keadaan ia berpisah dari Aries. Atau mungkin ada basically memang sikap mereka atau sifat mereka yang gampang sekali untuk melupakan atau melepaskan. Gampang jatuh cinta ya, gampang juga lepas dari perasaan cinta. Tapi dalam hati terdalamnya juga perasaan dia nggak bisa dipungkiri. Kadang-kadang mereka merasa kesepian, ya, merasa lonely. Ada konflik batin dalam diri mereka sebenarnya. Apakah mereka sebenarnya udah bisa serius dengan seseorang sekalipun, mereka move on gitu. Karena mungkin Aries ada yang dihadapkan dengan orang-orang yang egois atau narsis.
pasangan yang hanya mementingkan dirinya sendiri, ketenaran dirinya sendiri, atau pencapaian-pencapaian untuk dirinya sendiri, agar dianggap di dalam dunia sosialnya atau komunitasnya. Ya, di sini dia sedang berusaha memulai suatu awalan baru dalam kehidupan mereka. Awalan baru dalam artian awalan baru yang bisa menjadi ke arah dating tadi, ya. Atau awalan barunya tentang karir. Mereka berfokus pada karir. Dan di sini gambaran tentang bagaimana mereka menginginkan ke depannya memiliki suatu hubungan yang lebih serius dan berkomitmen. Mungkin ada juga beberapa dari mereka yang sudah berumah tangga atau sudah memiliki pasangan lain. Ya, jadi benar-benar hidup dibuat simpel ya, patah satu tumbuh seribu nih mantannya si Aries. Karena di sini dia juga menginginkan kestabilan dalam percintaan. Mungkin dari beberapa mereka juga ada yang sudah merencanakan pertunangan dan pernikahan untuk mencapai kepada satu keluarga bahagia, memulai awalan baru untuk hidup mereka sendiri. Ada yang benar-benar sudah menemukan orang lain dan jatuh cinta di sini. Jadi yaitu gampang ya hidupnya. Jadi hidup terus berjalan, roda terus berputar. Aku lihat di sini memang terlihat ada komunikasi yang lancar antara mantan kamu dengan seseorang yang baru ya. Ada gambaran tentang mereka itu sudah merajut suatu hubungan lagi. Ada kehangatan dalam hubungan mereka yang mereka rasakan. Jadi pasangannya Aries beberapa sudah berhasil move on ya. Beberapa lagi sedang berusaha untuk move on. Dia seperti stalking Aries ya, ada keinginan untuk berkomunikasi lagi dengan Aries, tapi mereka melihat dulu nih situasi kondisinya itu seperti apa. Apakah Aries juga sudah move on? Apakah Aries juga masih kesel sama marah nih? Sehingga yang mereka bisa lakukan mungkin memantau ya, melihat kalian dari sosial media, status WA kalian. Kalau memang nggak saling blokir-blokiran di sini ya. Bisa jadi karena kenapa aku bilang seperti itu? Aku lihat ada juga memang gambaran tentang beberapa mantannya Aries. Ada yang ingin terhubung lagi dengan Aries. Jadi seperti ingin memulai sesuatu lagi, ingin rekonsiliasi, ya ingin bisa berkomunikasi lagi. Ada gambaran tentang sebuah komunikasi yang ingin dilakukan oleh beberapa mantannya si Aries. Ada keinginan untuk merajut ulang kembali ke perasaan yang pernah ada. Tapi mungkin nggak banyak lah ya, karena energi besarnya sih ke arah orang baru kalau aku lihat. Katakanlah, sekalipun dia udah bisa move on ya, namanya kenangan seseorang tidak akan bisa lupa begitu saja atau hilang dari ingatan kita. Ada perasaan nyaman yang dia rasakan ketika dia bersama kamu. Dan itu yang kadang-kadang membuat memori itu kembali lagi. Merasa kesepian, merasa di mana sebenarnya ia ingin kembali sama kamu, ingin berkomunikasi lagi. Dan di sini ada perasaan dia lagi juggling antara dua pilihan. Jadi walaupun mereka punya pasangan, belum tentu juga mereka tenang perasaannya. Jadi mungkin walaupun sudah punya pasangan, akhirnya menjadi suatu perbandingan. Oh, ternyata sama Aries dia lebih perhatian, lebih care, lebih aware ya, seperti itu. Ternyata sama yang baru tidak seperti itu. Jadi ada keinginan untuk datang lagi kepada Aries. Jadi keinginan dia sebenarnya memang bisa berkomunikasi lagi sama kamu. Cuman memang geraknya lambat ya. Lambatnya kenapa? Kan lagi juggling, lagi berpikir. Masih terlalu banyak yang dia pikir-pikir untuk melakukan suatu tindakan. Beberapa dari mereka juga ada memulai langkah baru, awalan baru dalam hidup mereka. Tapi seperti langkah barunya tuh langkah dulu gitu, baru mikir. Jadi nggak tahu nih bakal kejeblos ke lubang mana gitu. Jadi dia nggak sadar, pokoknya jalan aja deh dulu, nanti gimana nanti. Seperti itu. Dan di sini juga kalau ini dikait-kaitkan tentang yang beberapa ingin rekonsiliasi lagi dengan si Aries, jadi gambarannya dia ingin balik lagi sama kamu, ingin datang sama kamu, tapi lagi mikir-mikir. Tapi
pada akhirnya suatu saat akhirnya dia maju nih. Maju dalam artian ya udah deh, aku nggak usah mikir-mikir lagi, maju aja. Mau si Aries marah kayak, mau si Aries terima atau enggak kayak, yang penting aku ketemu aja dulu. Setidaknya aku menanyakan kabar dia. Gitu Aries. Jadi, dia mau datang sama orang lain sekalipun, dia ingin memulai langkah baru dalam hidupnya sekalipun, ya, nggak bisa dipungkiri, masih terkoneksi sama kamu, masih ingin terhubung sama kamu, masih ingin kembali sama kamu jika diberi kesempatan. Nah, semua kan tergantung Aries nih, atau apakah Aries memang sudah bersama yang baru dan menutup hati, atau kalaupun memang benar dia akan datang suatu saat, mungkin Aries yang masih sendiri apakah masih mau menerima dia? Itu yang menjadi harapan besar dia. Nah, di sini dianya ingin move on, ya, ingin datang sama orang tapi pikirannya masih tertuju sama kamu. Jadi lagi juggling, lagi memutuskan di antara dua pilihan. Jadi saat ini ada kebimbangan, ingin move on takut kamu nunggu, takut balik ke kamu, mau balik ke kamu takutnya kamu sudah punya pasangan lain. Jadi ada ketakutan-ketakutan dalam diri dia, keraguan-raguan untuk bisa terkoneksi lagi sama kamu, seperti itu. Beberapa dari mereka lagi sibuk ya, sibuk lagi mengumpulkan atau meningkatkan finansialnya, lagi kerja keras. Mungkin ada benturan-benturan hidup, ada tanggung jawab yang memang harus mereka penuhi. Sehingga mereka banyak yang fokusnya juga ke finansial, ya, seperti itu. Ada yang lagi melakukan suatu usaha baru, ya, atau kerjaan baru supaya mereka bisa meningkatkan keuangannya. Mereka berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu. Mereka berproses, melewati fase demi fase, proses demi proses, bagaimana melakukan sebuah lompatan, sebuah perubahan dalam diri dia. Jadi mungkin kalau yang sebelumnya lagi stuck ya karena patah hati sama si Aries, mungkin frustasi, mungkin down, broken heart. Tapi kali ini mereka pelan-pelan mencoba untuk bangkit, mencoba untuk menjadi sosok baru lagi. Jadi kayak kemarin itu terkungkung dalam suatu kepompong yang membutuhkan waktu, mengalami kesakitan. Untuk mereka akhirnya bisa menjadi sebuah kupu-kupu yang indah dan terbang. Nah, di sini ada keinginan, ada mimpi-mimpi. Ada mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan buat mereka. Mungkin yang masih jomblo. Ada mimpi-mimpi yang mereka ingin wujudkan, apakah itu memang ingin balik sama kamu. Beberapa aku lihat ada gambaran atau memang mereka memiliki mimpi bagaimana melanjutkan kehidupan mereka ke depan bersama orang baru, ya. Jadi banyak energinya mereka sudah bersama orang baru sih. Yang ingin terkoneksi sama kamu, ingin balik lagi sama kamu Aries hanya beberapa aja. Jadi aku nggak tahu ya energi kalian ada yang di mana. Oke Aries, aku rasa sampai di sini dengan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dadah.